Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman dari salah satu guru di sekolah yang berlokasi di Sidoarjo, di mana sekolah ini terkenal dengan keangkerannya dan menjadi buah bibir di masyarakat sekitar. Namun untuk menjaga privasi, kita tidak akan menyebutkan nama dari sekolah ini. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Stay di channel ini dan tetaplah mengkrispi bersama kami. Awal kisah diceritakan ada seorang guru honorer. Guru ini baru mengabdi beberapa minggu, namun hati guru ini merasa kurang nyaman, bukan karena tekanan dari pihak sekolah, tapi karena isu mistis di sekolah ini. Kita sebut saja guru ini dengan nama Dini. Dini yang baru lulus dari kuliah ini sangat begitu bersemangat untuk mengajar. Namun, setelah sampai di sekolah ini, Dini mendapati hal aneh, yaitu banyak guru yang tampak letih dan lesu. Di sini Dini masih berpikir positif. Mungkin pekerjaan mereka terlalu melelahkan. Hingga suatu hari, ada seorang guru yang tiba-tiba pingsan di lorong. Padahal tadi pagi, Dini masih sempat menyapa guru tersebut, dan guru itu tampak sehat dan baik-baik saja. Singkat cerita, dengan tanggap pihak sekolah memanggil ambulan. Setelah didiagnosis, guru tersebut menderita kanker rahim. Padahal kabarnya guru tersebut baru 8 bulan lalu melahirkan dengan normal. Kita panggil saja guru ini dengan nama Bu Wati. Sore harinya, semua guru sepakat untuk menjenguk Bu Wati. Bu Wati sudah sadar dan tampak sehat. Bicaranya juga sudah cukup lancar. Namun ketika si Dini ini memandangi wajah guru yang lain, tampak jelas kalau mereka ini gelisah. Dini pikir mereka sangat prihatin dengan keadaan Bu Wati. Namun setelah diamati lebih dalam, sepertinya ada hal lain yang belum Dini pahami. Mereka sebetulnya lebih terlihat pasrah meratapi keadaan Bu Wati, bukan sedang prihatin dengan keadaannya. Singkat waktu, para guru berpamitan pulang ke Bu Wati. Dan saat perjalanan pulang, Dini masih penasaran dengan wajah gelisah para guru tadi. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Dini memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang guru senior. Sebut saja dengan nama Pak Taufik. "Pak, apa Bu Wati akan baik-baik saja?" tanya Dini. "Ya, semoga saja itu tidak terjadi lagi," jawab Pak Taufik. Mendapatkan jawaban yang ambigu dari Pak Taufik, Dini merasa keheranan, dan dia kembali menanyakan, "Maksudnya terjadi lagi apa, Pak?" ujar Dini. "Oh iya, kamu belum tahu ya? Sudah puluhan guru yang terkena penyakit kanker ganas begitu saja. Dan ada beberapa yang telah meninggal," ucap Pak Taufik. Mendengar itu Dini tidak berani bertanya lagi, karena terkesan tidak sopan. Sebenarnya Dini ini bukan asli Sidoarjo, tapi karena rekomendasi dari kampusnya, Dini memutuskan untuk mengabdi sekolah ini. Karena guru honorer di sini sedang kosong. Seminggu telah berlalu. Hari ini adalah pertama kalinya Dini mengikuti kegiatan pramuka sebagai pembina. Sebenarnya Dini masih penasaran dengan sesuatu yang dibicarakan oleh Pak Taufik minggu lalu. Jadi Dini memutuskan untuk mencari informasi lain.
dan bertanya kepada ibu kantin tentang kenyataan yang sebenarnya saat pergantian jam pelajaran. Dan di sini ibu kantin menceritakan tentang apa yang terjadi di sekolah ini. Namun, setelah mendengar cerita ibu kantin, entah kenapa Dini malah menyesal. Dia mulai resah dengan guru-guru yang mati dan sakit begitu saja. Dini pun juga merasa ketakutan tentang cerita penampakan-penampakan yang ada di sekolah ini. Hati yang sebelumnya tenang dan semangat menyalurkan ilmu yang dipelajari dahulu di kampus seakan jadi hampa. Gara-gara itu Dini jadi sedikit paranoid. Seringkali Dini menengok ke kanan dan ke kiri atau ke belakang tanpa sebab, karena sejak mendengar cerita ibu kantin, seakan-akan ada yang mengikuti Dini. Di hari yang lain, terlihat sudah pukul 13.53. Di sini, Dini masih ada di ruang guru untuk menunggu mulainya kegiatan pramuka yang akan dia ikuti nanti. Terlihat, meja guru yang tadinya tampak ramai, sekarang mereka sudah mulai berkemas untuk pulang. Setelah guru-guru keluar, ruangan ini menjadi sunyi begitu saja. Tiba-tiba Dini jadi merinding. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk di luar saja. Saat Dini sedang duduk santai di luar ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Dini dari dalam ruangan. "Bu Dini apa tidak pulang?" tanya orang itu. "Belum Bu, saya hari ini masih ada kegiatan pramuka," jawab Dini. Mendengar itu, Dini pun berdiri dan melihat ke dalam ruangan guru untuk menyapanya. Namun betapa gemetarnya Dini, ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara wanita tadi itu suara siapa? Dini langsung bergegas ke kantin. Di sini Dini benar-benar ketakutan, karena ini pertama kalinya dia mendapati hal mistis seperti ini. Beberapa saat kemudian, anak-anak pramuka sudah mulai berkumpul di tengah lapangan. Dini adalah pembina kedua setelah Pak Parman. Pak Parman sendiri adalah sosok senior yang sudah membina pramuka di sini sejak lama. Tidak lama berselang, langit tampak gelap seakan mau turun hujan. Hampir 1,5 jam kegiatan pramuka ini berlangsung, dan akhirnya Pak Parman memutuskan untuk mengakhirinya karena tidak ingin terlalu sore. Setelah ditutup, Pak Parman langsung pamit dan pulang. Terlihat sekarang ini pukul 15.30. Dini meminta anak-anak untuk menemaninya mengembalikan alat pramuka ke gudang karena masih deg-degan dengan kejadian tadi. Setelah usai, Dini ditelepon oleh Pak Taufik, guru senior yang membimbing Dini saat pertama kali dia masuk ke sini, dan beliau mengabarkan kepada Dini bahwa Bu Wati sudah meninggal dunia. Langit tampak gelap karena mendung. Dini sedikit tergesa-gesa karena mendapat kabar duka tadi. Terlihat juga siswa-siswi sudah berkumpul di parkiran untuk pulang satu persatu. Karena masih syok mendengar kabar itu, Dini agak sedikit linglung, hingga dia menyadari kalau dirinya masih mengenakan celana olahraga, dan celana itu tampak kotor. Lalu, dia memutuskan untuk menggantinya di kamar mandi ruang guru. Saat Dini masuk ruang ganti, dia mulai merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dalam hati,
Dini mengucap, "Jangan takut, jangan takut. Ini hanya perasaanku saja." Saat Dini menuju kamar mandi ruang guru untuk mengganti pakaian, ternyata pintu itu dalam keadaan terkunci. Sepertinya ada orang di dalam. Lalu, Dini memutuskan untuk menyiapkan barang bawaannya terlebih dahulu. Saat berkemas, Dini sadar bahwa semua guru sudah pulang. Lalu Dini melihat lagi kamar kecil tersebut. Ternyata, kamar ganti yang terkunci tadi itu kosong. Di sini perasaan Dini sudah mulai tidak enak. Sebenarnya, Dini ingin berangkat melayat dengan berpakaian seperti ini. Namun, celana olahraga yang dia kenakan tampak kotor dan bau keringat. Dengan berkuat hati, Dini pun mencoba membuka kamar kecil tersebut. Setelah didorong, ternyata pintunya tidak terkunci. Padahal, sangat jelas tadi pintunya tertutup rapat dan tidak bisa didorong. Akhirnya, dengan mengumpulkan tekadnya, tanpa banyak pikir Dini masuk ke kamar ganti begitu saja. Saat di dalam, Dini langsung menutup pintu dan menguncinya. Namun, saat Dini balik badan untuk mengganti celana, tiba-tiba dia melihat dengan jelas sosok wanita berbaju merah dan berambut panjang, dan mulutnya sangat lebar seakan robek hingga telinga. Di sini, Dini teriak begitu kencang karena ketakutan. Sontak, Dini pun berlari menuju ke tengah lapangan. Dia benar-benar ketakutan dan syok. Karena ini pertama kalinya dia melihat hantu dengan jelas. Ibu kantin yang mendengar teriakan Dini pun langsung bergegas menjumpainya. "Ada apa, Bu?" tanya ibu kantin dengan agak terengah-engah. Karena dia menghampiri Dini dengan berlari. Melihat ibu kantin mendatanginya, Dini langsung memeluk dan mencoba mengatakan sesuatu ke ibu kantin. Tapi anehnya, dia tidak bisa berucap sepatah kata pun. Akhirnya dia tetap bertahan dengan posisi ini beberapa menit. Setelah itu, ibu kantin mengambilkan tas Dini di ruang guru. Ibu kantin juga mengantar Dini keluar gerbang sambil mendorong motor Dini. Sesampainya di depan gerbang, ibu kantin bertanya kembali kepada Dini, "Kalau boleh tahu, emangnya apa yang ibu lihat?" tanya ibu kantin. Namun Dini tidak pernah menjawabnya. Setelah melewati gerbang, ibu kantin menyuruh Dini pulang. Sedangkan si ibu kantin kembali masuk ke sekolah untuk menutup kantin yang belum dia tutup. Saat di perjalanan dan agak jauh dari sekolah, Dini berhenti sejenak. Lalu dia minum air yang biasa dia siapkan di botol minumannya untuk menenangkan pikirannya. Setelah agak tenang, Dini memutuskan melanjutkan perjalanan untuk melayat ke rumah almarhumah Ibu Wati dengan baju olahraga tadi. Sesampainya di rumah duka, terlihat sudah banyak sekali guru-guru yang hadir. Dini pun bersalaman dengan para pelayat yang lain. Setelah bersalaman dan berbela sungkawa, Dini bertemu Pak Taufik, dan beliau pun bertanya kepada Dini. "Apa sudah lama, Bu?" tanya beliau. "Baru sampai, Pak. Maaf, saya tidak sempat berganti pakaian, Pak," ujar Dini. Dalam hati kecil Dini, sebenarnya dia ingin bercerita tentang hantu tadi. Namun,
Dini sangat bingung bagaimana cara memulainya. Di tengah rasa dilema Dini, tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung bertanya kepada Pak Taufik, "Apa almarhumah pernah memarahi anak-anak di sekolahan, Pak?" Tanya orang itu. "Saya tidak tahu pasti sih, Pak. Tapi sepertinya almarhumah orang yang penyabar," jawab Pak Taufik. Setelah bertanya, orang itu pergi begitu saja. Setelah orang itu beranjak jauh, akhirnya Dini memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa orang itu bertanya seperti itu ya, Pak?" tanya Dini. "Sebenarnya ada beberapa hal yang belum saya ceritakan kepada Anda, Bu," ujar Pak Taufik. Singkat cerita, Pak Taufik menceritakan rahasia sekolah ini, dan berikut adalah cerita dari Pak Taufik. Sebenarnya, sekolah kita itu terkena semacam kutukan aneh. Banyak guru yang sakit begitu saja. Bahkan ada beberapa yang meninggal. Ada juga beberapa siswa yang kesurupan. Belum lagi penampakan hantu-hantu yang sering dibicarakan guru dan para siswa. Ada yang pernah bertemu hantu ibu yang menggendong anaknya, murid yang wajahnya setengah hancur, hantu orang dewasa biasa namun tidak memiliki bayangan. Bahkan ada hantu siswa-siswi yang mengikuti upacara. Seperti jumlah kelas 10A yang hanya 32 orang menjadi 35 orang saat baris. Semua guru melihatnya dengan jelas kecuali para siswa. Juga pernah terjadi saat rapat wali murid. Sekolah sudah menyiapkan nasi kotak dengan cukup bahkan lebih jika para guru juga dihitung. Tapi saat tamu wali murid datang satu persatu, nasi kotaknya habis bahkan kurang. Jadi tolong agar Ibu Dini hati-hati, juga jangan asal membentak siswa yang bandel ya Bu. Takutnya dia bukan benar-benar siswa kita, kata Pak Taufik dengan sangat serius. Mendengar cerita dari Pak Taufik, Dini pun hanya diam terpaku. Dan dia juga mulai teringat sosok menakutkan yang dia temui di kamar ganti tadi. Pada akhirnya Dini tidak jadi bercerita tentang hantu wanita yang dia temui di kamar ganti. Setelah kejadian Bu Wati dan mendengar cerita Pak Taufik, hari-hari yang biasa Dini jalani dengan semangat di sekolah itu, mulai saat ini berubah menjadi hari yang kelabu. Itulah kisah dari salah satu sekolah di Sidoarjo yang terkenal angker. Jika ada yang kurang dan belum admin bahas di video ini, silahkan kalian tambahkan dalam kolom komentar. Dan juga silahkan like dan share video ini jika Anda terhibur. Dan nantikan video kami selanjutnya. Kurang lebihnya admin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.